Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda dari kelas 64 5E26 dengan NIM 6423125. Di sini akan presentasi menjelaskan tentang funnel mastery. Funneling dalam bisnis digital itu adalah sebuah proses bertahap untuk mengarahkan calon pelanggan atau bisa disebut audiens dari tahap pertama mengenal bisnis hingga akhirnya melakukan pembelian dan menjadi pelanggan yang loyal. Nah, istilah ini tuh berasal dari kata funnel atau corong. Biasanya tuh ini menggambarkan bahwa yang pertama di awal jumlah audiens banyak, yang kedua semakin ke bawah jumlahnya menyempit karena hanya sebagian yang benar-benar tertarik dan membeli. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara bekerjanya funneling itu. Nah, cara bekerjanya funneling dalam bisnis digital adalah dengan mengalirkan calon pelanggan secara bertahap dari yang belum kenal sama sekali sampai percaya dan akhirnya membeli. Prosesnya juga tidak instan, pasti ada sistematisnya. Nah, yang pertama itu ada caranya itu menarik banyak orang atau top up funnel. Nah, tujuannya itu untuk mendatangkan perhatian sebanyak mungkin. Caranya itu adalah kita membuat konten edukasi melalui Instagram, TikTok, dan Reels. Yang kedua dengan iklan digital. Nah, di tahap ini belum jualan keras karena kita masih fokus memberi nilai dan menarik perhatian pelanggan. Yang kedua ada menyaring audiens yang tertarik. Tujuannya itu untuk memisahkan mana yang benar-benar tertarik. Caranya itu yang pertama kita ajak mereka untuk follow akun kita. Yang kedua ajak DM. Yang ketiga itu ada freebie atau kayak ebook gratis, diskon dan sampel. Nah, di bagian ini hanya orang yang tertarik akan lanjut ke tahap ini. Yang ketiga, membangun kepercayaan atau disebut middle of funnel. Biasanya tujuannya ini untuk membuat calon pelanggan yakin. Nah, untuk caranya itu kita harus membuat edukasi lanjutan, kita harus membuat testimoni atau review, kita harus storytelling dan studi kasus. Dan yang keempat itu adalah mengajak pembeli atau bisa disebut bottom of funnel. Tujuannya itu adalah konversi jadi pembeli. Nah, caranya itu adalah kita menawarkan penawaran terbatas. Contohnya kita kasih diskon atau bonus, terus kita permudah untuk pembeliannya. Nah, yang kelima itu ada menjaga pelanggan atau after sales. Tujuannya itu untuk repeat order. Jadi dia harus menjadi pelanggan yang loyalitas. Nah, caranya itu kita harus follow up terus setelah mereka beli. Dan yang kedua kita harus memberikan promo khusus untuk pelanggan lama. Yang ketiga kita bisa memberikan konten eksklusif. Yang terakhir itu kita bisa memberikan pelayanan yang konsisten, jadi tidak berubah-ubah. Di sini saya akan menjelaskan mengapa funneling itu penting dalam bisnis digital. Nah, karena dalam bisnis digital itu tidak semua orang langsung siap membeli, itu yang pertama ya. Dalam bisnis digital mayoritas orang yang melihat iklan atau konten itu belum tentu mereka langsung ingin membeli gitu. Jadi sebagian mereka tuh masih sekedar ingin melihat, penasaran atau membandingkan dengan produk lain. Nah, yang kedua itu dapat membantu proses edukasi calon pelanggan. Jadi kayak banyak calon pelanggan yang masih belum paham nih manfaat produk, cara penggunaannya atau keunggulannya dibandingkan kompetitor. Jadi kita harus membuat edukasi gitu untuk calon pelanggan. Yang ketiga ada membangun kepercayaan secara bertahap. Nah, kepercayaan itu adalah faktor utama dalam keputusan pembelian, terutama di bisnis online yang tidak bertemu langsung. Jadi funneling itu memungkinkan bisnis menunjukkan yang pertama itu testimoni pelanggan, review produknya, studi kasus. Nah, jadi sehingga calon pelanggan tuh merasa aman dan percaya terhadap brand kita. Nah, di sini juga masih menjelaskan tentang mengapa tuh funneling itu penting ya. Karena yang keempat juga bisa menghemat biaya promosi dan iklan. Jadi kalau tanpa funneling, iklan seringkali menjangkau orang yang tidak tertarik atau tidak membutuhkan produk. Yang kelima itu bisa membantu follow up yang lebih terarah. Banyak calon pelanggan sebenarnya tuh tertarik tapi belum sempat membeli. Dan yang keenam ada menciptakan pelanggan loyal dan repeat order. Jadi
pelanggan bakal terus beli terus ke kita gitu. Nah, bisnis tidak cukup hanya mendapatkan pembeli baru, tetapi juga menjaga pelanggan lama supaya menjadi lebih beli terus. Nah, di sini juga ada yang namanya istilah funneling. Istilah funneling itu biasanya ada beberapa yang harus kita ketahui juga. Yang pertama itu ada upsell. Upsell itu adalah penjualan dengan menawarkan produk atau layanan yang nilainya lebih tinggi, lebih lengkap, atau variasinya tuh lebih premium kepada pelanggan yang sudah tertarik atau sudah membeli produk utama. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan nilai transaksi tanpa harus mencari pelanggan baru. Yang kedua itu ada downsell. Nah, downsell ini adalah strategi penjualan dengan menawarkan produk atau paket yang harganya lebih rendah, lebih sederhana atau versi basicnya kepada calon pelanggan yang menolak atau ragu membeli penawaran utama. Nah, tujuannya ini adalah tetap mendapatkan penjualan meskipun pelanggan belum siap membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada leads atau traffic, ada campaign juga, ada ads, ada bundle, ada cross selling, dan ada produk penetrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer journey. Customer journey itu adalah seluruh rangkaian pengalaman dan tahapan yang dilalui pelanggan mulai dari pertama kali mengenal sebuah produk atau brand hingga melakukan pembelian menggunakan produk dan menjadi pelanggan yang loyal. Dengan kata lain, customer journey ini menggambarkan perjalanan pelanggan dari sudut pandang pelanggan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tahapan customer journey, yaitu ada 4. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Nah, pelanggan ini pertama kali mengetahui brand atau produk, contohnya itu melihat iklan di Instagram, TikTok, atau rekomendasi teman. Yang kedua ada consideration atau pertimbangan. Biasanya pelanggan ini mulai mencari informasi dan yang membanding-bandingkan gitu dengan produk kita dengan kompetitor. Nah, contohnya itu melihat review, terus bertanya via DM atau WhatsApp, dan membandingkan dengan harga. Yang ketiga itu ada decision atau keputusan. Biasanya itu pelanggan memutuskan untuk membeli dengan membuat keputusan. Contohnya itu check out produk, transfer pembayaran, dan akhirnya order. Yang keempat ada loyalty atau loyalitas. Biasanya pelanggan itu merasa puas dan melakukan pembelian ulang, jadi menjadi pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir itu mengapa customer journey itu penting? Karena yang pertama itu dapat membantu bisnis kita memahami kebutuhan pelanggan di setiap tahap. Yang kedua, membuat strategi marketing lebih tepat sasaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, dapat mengurangi pelanggan yang berhenti di tengah jalan. Oke, sekian. Terima kasih tentang funnel mastery dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.